Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan kita bisa bertemu lagi pada pagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya terkenang dengan apa yang seharian itu diucapkan oleh teman-teman saya, baik teman saya para dosen, teman saya para tenaga pendidikan atau karyawan, dan teman-teman saya yang lain di kampung yang masih berbicara di seputar PPKM. Pertanyaannya adalah sampai kapan PPKM itu akan ditetapkan? Dan kalau diperpanjang, apa yang perlu kita sikapi? Saya sering membuat ilustrasi dengan metafor begini. Ketika kita itu menjadi gerbong, kita itu akan mengikuti jalannya lokomotif yang menarik kita. Ketika lokomotif mogok, ya kita tidak bisa apa-apa. Ketika lokomotif berjalan cepat, kita akan bisa berjalan cepat. Nah, kualitas lokomotif itu akan sangat menentukan nasib dari para gerbong itu. Semakin berkualitas lokomotifnya, semakin mungkin nasib gerbong itu akan semakin baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, saya selalu mengandaikan begini. Ketika kita menjadi imam, maka kita harus mengajak makmum untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Dan ketika kita menjadi makmum, kita harus bisa dan berani mengingatkan para imam agar imam itu benar-benar menjadi imam yang terbaik, sehingga makmum itu terbawa menjadi makmum yang terbaik. Di dalam sholat, bahkan ketika imam sholat, kita boleh mengingatkan, dan bahkan tidak hanya boleh, tetapi punya kewajiban untuk mengingatkan sebatas kemampuan kita untuk mengingatkan. Satu saat ketika imam salah membaca ayat Quran, kita boleh mengingatkan, dan bahkan tidak hanya boleh, dalam bahasa ibadah itu ada keharusan kalau kita memang punya kemampuan untuk mengingatkan. Demikian juga ketika imam salah, ketika melakukan tindakan di dalam sholat. Nah, kalau itu kita bawa dalam muamalah kita, kita sebagai makmum itu punya kewajiban untuk mengingatkan imam yang salah dengan cara yang terbaik. Tentu saja sikap bijak itu perlu kita miliki untuk mengingatkan imam, sehingga imam mau kita ingatkan. Dan imam yang baik itu adalah imam yang selalu bersedia untuk diingatkan, karena pada saat dia menjadi imam, dia itu menjadi pemandu, pengarah, dan seperti sedang menarik gerbong-gerbong, karena dia itu menjadi lokomotif dari gerbong-gerbong yang harus tiap hari. Kalau imamnya salah, ya gerbongnya berjalan di jalan yang salah. Dan pada saat lokomotifnya itu membawa gerbong itu ke arah yang salah, gerbong itu akan sampai di jalan yang salah. Dan inilah yang selalu saya jadikan sebagai metafor ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah saya. Sehingga terkait dengan pertanyaan yang kemarin, saya katakan, hadapilah semua persoalan itu dengan tetap menjaga iman kita, sehingga kita tidak kehilangan kontrol. Ilmu itu penting, tetapi sepenting apa ilmu itu akan selalu bisa kita gunakan dengan baik ketika kita dasari dari iman.
Dan iman yang dilengkapi dengan ilmu insya Allah akan mengarahkan kita pada jalan yang benar. Maka antara iman dan ilmu itu tidak harus kita pertentangkan, dan bahkan tidak boleh kita pertentangkan. Dengan iman kita akan bisa terkendali, dengan ilmu kita akan bisa berjalan di jalan yang benar. Artinya apa? Ilmu yang didasari iman itu insya Allah akan menjadikan orang itu akan berjalan di jalan yang benar. Dan iman yang dilengkapi dengan ilmu akan menjadikan orang itu punya kecerdasan, punya kepandaian, punya kepintaran untuk berjalan di jalan yang benar. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan iman dan ilmu itu saya ingat ketika membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Fatir ayat 5. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakanmu tentang Allah. Di sini ada janji yang harus kita yakini. Janji siapa? Janji Allah. Tidak pernah Allah menyalahi janjinya. Oleh karena itu jangan pernah kita ragu dengan janji Allah kepada orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan tempat yang mulia ketika imannya diwujudkan dalam amal soleh. Sehingga orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan beramal soleh dengan konsisten itu akan menjadi orang yang berpeluang untuk menjadi orang yang mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal apapun di dunia dan di akhirat. Dan Allah betul-betul menjanjikan semuanya itu kepada kita yang betul-betul beriman dan beramal soleh, yang dengan sikap konsisten amal soleh kita yang didasari dengan iman, kita akan melahirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu diingatkan Allah, jangan sampai kita terbadaya oleh kehidupan dunia yang serba gemerlap ini, dan jangan sampai kita terbadaya oleh bujuk rayu setan yang sangat pandai menipu pada siapapun yang dihadapi olehnya. Nah, sekarang ini banyak hal yang bisa kita cermati, bagaimana orang terpedaya dengan dunia seisinya sehingga dia berbuat sesuatu untuk memuaskan hawa nafsunya. Demikian juga banyak orang yang tergoda oleh godaan setan, yang dengan godaan itu orang terus melangkah dengan langkah-langkah yang memang dipandu oleh setan ke arah yang tidak benar. Dan orang dengan mantap melangkah dengan langkah-langkah itu. Dan banyak orang yang seperti itu sekarang ini, dan kita dapatkan di seputar kita. Dan itulah tantangan kehidupan kita yang harus kita hadapi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah saya membaca ulang ayat itu, saya mencoba untuk menelaah ayat-ayat Al-Quran yang lain. Setelah surat Fatir ayat 35, saya dapati serangkaian ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas mulai ayat 7 sampai ayat 10. Dan itu pernah saya tulis. Jadi hasil renungan saya itu pernah saya tulis di majalah Suara Muhammadiyah. Di dalam ayat 7 sampai ayat 10 surat Al-Qasas itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza hifti alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'aluhu minal mursalin fa taqatahu alu fir'auna
liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurrata 'ainin li. Di sini ada pernyataan yang berkali-kali saya cermati. Wa qalat imra'atu fir'auna qurrata 'ainin li walak. Berkali-kali saya cermati pernyataan. Kemudian diteruskan dengan pernyataan la taqtuluhu asa ayyanfa'ana au nattakhidahu walada wa hum la yash'uruna wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat la tubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Yang ketika saya baca terjemahnya, saya dapati terjemahan di Al-Quran terjemah yang disusun oleh Kementerian Agama, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya menjadi salah seorang dari para rasul. Ini janji Allah pada ibu Musa. Sekali lagi, ini janji yang sulit untuk dinalar. Tetapi kalau kita bicara dengan iman, tidak ada yang perlu kita lakukan terhadap janji Allah itu. Kemudian dikatakan di dalam ayat selanjutnya, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Jadi sekali lagi, keluarga Fir'aun itu bahkan kemudian memungut si Musa itu, dan bahkan menjadikan Musa itu sebagai anak yang dianggap sebagai anaknya sendiri. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Allah menggerakkan hati orang, tidak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Langkah keluarga Fir'aun yang pertama kali diusulkan istri Fir'aun itu menjadi langkah yang pada saatnya adalah langkah yang salah untuk kepentingan duniawinya. Tetapi itulah skenario Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Jadi kalau Allah itu kita ibaratkan sebagai seorang sutradara, maka skenario sutradara itu tidak akan bisa dikalahkan oleh skenario siapapun. Kalau kita bicara makar Allah itu tidak akan dikalahkan oleh makar siapapun dimanapun dan kapanpun. Jadi inilah keyakinan yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Di ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak akan terjadi. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, tidak ada sesuatu pun yang bisa terjadi. Dan kemudian dikatakan, dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak, kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Jadi ini kehendak Allah yang menjadikan hati ibu Musa itu mantap untuk melakukan tindakan apapun yang harus dilakukan. Meskipun ada pertarungan batin di dalam diri hati ibu Musa itu, yang pada saatnya hampir dia tidak akan berbuat sesuatu yang tepat menurut apa yang dikehendaki Allah. Tetapi ini rahasia Allah, dan Allah meneguhkan hati ibu Musa itu, dan pada saatnya ibu Musa itu melangkah dengan langkah yang tepat karena dia taati apa yang menjadi perintah Allah itu dilaksanakan,
dengan mantap, dengan hakul yakin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, ketika kita menjalankan perintah Allah, jangan pernah kita ragu. Lakukan semuanya karena Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik. Di dalam menjalankan syariat Allah, jangan pernah kita ragu. Dan sekali lagi, di dalam menjalankan perintah Allah, terkadang ada beberapa perintah dan bahkan janji Allah yang menurut pandangan akal kita itu tidak masuk akal, tidak rasional, sehingga kadang-kadang kita menjadi ragu di dalam mengimani dan menjalankan apa yang harus kita jalankan karena bertentangan dengan akal pikiran kita. Ada sebenarnya ketika ada satu janji atau perintah Allah yang tidak masuk akal, hal itu disebabkan karena keterbatasan akal pikiran kita di dalam menembus senario Allah Subhanahu wa taala itu yang memang sulit kita nalar. Saya pernah menjelaskan ketika saya mengajar di kelas tentang ayat 30 dari surat Al-Baqarah, bagaimana malaikat itu sulit untuk memahami senario Allah. Assalamualaikum, ini cucu saya namanya Abdurrahman Kamil Amrullah, anak solih. Ya, aku masih ngaji ya. Nah, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 7-10 ini adalah ayat yang mengisyaratkan bahwa pertarungan antara iman dan akal, ya, antara iman dan akal itu seringkali terjadi pada diri seorang. Dan ketika perintah Allah itu bertentangan dengan akal pikiran kita, kadang-kadang kita sulit untuk mengatakan iya. Karena kita lebih sering memenangkan pertimbangan akal pikiran kita dibandingkan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Dan ini persoalan iman. Tapi bagi orang yang beriman, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan bahkan juga Nabi Muhammad SAW, semuanya itu tidak pernah ya pikirkan lagi kalau itu merupakan perintah Allah, jalani. Kalau itu merupakan larangan Allah, jauhi, itu saja. Dan para nabi juga begitu, semuanya, termasuk Nabi Musa alaihissalam yang ketika dia diperintahkan Allah, jalani semua perintah. Ketika dilarang, tinggalkan. Meskipun apa yang menjadi ketentuan Allah itu berseberangan dengan akal pikirannya. Dan para nabi, para rasul yang lain juga begitu. Nah, ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 7-10 itu mengisahkan bagaimana Allah merintahkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan Musa ke sungai jika dia ingin agar anaknya selamat dari kejaran tentara Firaun yang memang sudah punya rencana untuk membunuh semua anak laki-laki yang berpotensi untuk menjadi pesaing dan membahayakan dirinya. Ini gejala paranoid yang berlebihan dari seorang Firaun, dan Firaun sudah meninggal, sudah tidak ada. Tetapi sifat yang melekat pada Firaun itu bisa menjadi sifat yang melekat pada orang-orang setelah meninggalnya Firaun. Dan sikap orang yang seperti Firaun ini sampai zaman sekarang mungkin masih ada. Bagaimana orang khawatir terhadap orang yang berpotensi untuk menjadi musuh bagi dirinya, yang bisa menghalangi rencana-rencana dirinya, sehingga semuanya dilawan, bahkan diupayakan untuk dibinasakan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Musa untuk Musa ini memang terasa tidak masuk akal, karena bisa saja Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi, bisa meninggal terbawa arus yang ada di sungai Nil itu. Dan ibu Nabi Musa pun merasakan bahwa hal itu tidak masuk akal. Jadi perintah Allah tidak masuk akal. Sehingga dalam ayat itu dikatakan Allah berulang kali meneguhkan hatinya. Nah, dengan mengimani dan mengikuti perintah Allah, akhirnya Musa selamat dan kembali ke pangkuan ibunya, ditambah lagi bisa hidup dengan kehidupan yang lebih baik. Dan ini adalah janji Allah terhadap hambanya,
yang ketika hambanya taat, Allah akan melaksanakan janjinya. Tetapi sekarang ini banyak orang yang tidak yakin dengan janji Allah. Dan hal ini bukan hanya terjadi pada Ibu Musa dan Ibu Musa. Perintah itu juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika misalnya dia harus meninggalkan istrinya Hajar bersama bayinya Ismail di bukit yang sangat gersang dan jauh dari keramaian, tanpa dibekali makanan dan minuman yang cukup. Nah, dengan perhitungan akalnya itu Ibrahim tidak akan taat. Tapi Ibrahim berhitung dengan imannya. Dan tindakan Ibrahim itu bisa dinalar oleh orang-orang awam sebagai tindakan yang kejam, tindakan yang tidak masuk akal. Tetapi dengan imannya Nabi Ibrahim melakukan, karena dia yakin terhadap janji Allah. Akhirnya bukit yang gersang itu menjadi kota yang paling banyak dikunjungi umat manusia. Nah, kita kalau bicara tentang Makkah, ya luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Nah, kita ini memang kadang-kadang ketika menjalankan perintah Allah hanya berdasarkan pada penalaran akal kita, tidak berdasarkan pada iman kita. Kita melihat kira-kira rasional apa tidak, kira-kira untung rugi itu dipertimbangkan dengan akal pikiran kita semata-mata. Masih banyak orang yang enggan bertindak untuk melakukan tindakan itu dengan dasar iman, karena menurut akalnya itu tidak masuk akal. Misalnya ketika kita harus berinfak, mengeluarkan zakat, kita bisa takut rugi, bisa takut miskin. Padahal Allah berjanji akan mengembalikan apa yang kita infakkan itu dengan pengembalian yang jauh lebih bernilai daripada apa yang kita keluarkan. Tetapi setan kadang-kadang memuji kita untuk tidak melakukannya. Dan akal pikiran kita kemudian terpengaruh untuk mengatakan tidak. Sehingga apapun yang kemudian dia lakukan itu selalu berseberangan dengan apa yang dikehendaki Allah, karena kita terlalu banyak berpikir dengan akal pikiran kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalamnya ketika kita berhadapan dengan situasi pandemi seperti ini, diperlukan iman yang kokoh untuk yakin bahwa janji Allah itu benar. Tidak mungkin Allah itu menjadikan sebuah peristiwa untuk mendolimi umat manusia. Pasti ada hikmah di balik peristiwa ini, dan kita harus berhusnuzon, berprasangka pada Allah, sehingga kita sikapi semua peristiwa ini dengan tenang, karena kita yakin Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yakinkan diri kita bahwa kita akan keluar dari situasi yang menyulitkan itu ketika kita berjalan dengan iman kita, dan kita gunakan ilmu yang bisa memandu kita untuk menjadikan iman kita itu menggerakkan diri kita menjadi orang yang bertindak secara tepat. Tapi sekali lagi, ketika pertimbangan-pertimbangan akal kita itu tidak masuk, jangan lalu kita punya kesimpulan yang cepat untuk mengatakan jangan atau tidak, karena boleh jadi apa yang menjadi perintah dari Allah itu tidak masuk akal menurut pertimbangan akal kita. Tetapi karena perintah Allah itu adalah sesuatu perintah yang harus kita jalani saja, dan kita yakinkan kepada diri kita bahwa apa yang kita jalani itu insya Allah akan memberikan kemanfaatan bagi diri kita ketika kita benar-benar ikhlas menjalani perintah Allah itu dan meninggalkan larangan-larangan Allah itu. Dalam situasi pandemi ini sangat penting memadukan antara iman dan ilmu kita, sehingga antara iman dan ilmu yang berpadu insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang tangguh, yang pada saatnya akan melahirkan tindakan-tindakan yang tepat di dalam menghadapi persoalan hidup yang serumit apapun, termasuk persoalan yang terkait dengan pandemi COVID-19 yang tengah kita hadapi ini. Saya selalu mengatakan, gak usah resah, gak usah gelisah, gak usah cemas, gak usah panik. Hadapi dengan tenang, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting berikhtiar sekuat kemampuan kita, dan kita berdoa kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar kita bisa keluar dari situasi yang menyulitkan ini untuk masuk pada situasi yang menggembirakan, karena Allah akan memberikan yang terbaik pada diri setiap orang
yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan iman yang kokoh, insya Allah kita akan selamat dari segala macam mara bahaya yang kita khawatirkan. Dengan iman dan ilmu yang kita miliki, insya Allah kita akan bisa menjalani hidup itu dengan benar, dan mudah-mudahan dengan cara hidup yang benar Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan, dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang sukses menjalani hidup di dunia ini dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah yang selalu saya sampaikan. Mari kita jalani hidup ini dengan tenang, dengan yakin bahwa Allah akan berikan sesuatu yang terbaik pada kita, dengan sikap optimis dan jangan pernah kita ragu terhadap janji Allah, karena setiap janji Allah itu pasti akan dilaksanakan oleh Allah. Dan janji Allah terhadap orang yang bertakwa, setiap orang yang bertakwa selalu akan diberi jalan keluar oleh Allah dalam setiap persoalan yang dihadapi. Dan kalau ada persoalan rezeki, insya Allah Allah akan berikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa, bahkan dari jalan yang tidak pernah dia perhitungkan. Dan ketika kita bersikap tawakal, cukuplah sikap tawakal itu, karena Allah menjanjikan kecukupan kepada orang yang bersikap tawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan pada kuliah subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.